mungkin jadi tempat ketawa kita bersama. Jangan-jangan Serdadu dan noni-noninya ketawa malam ini. Mungkin mereka juga mulai senang kok diramaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Apokesah Paski Riau. Tangan dulu. Ini di episode kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial karena beliau inilah yang menginisiasi adanya lomba stand up comedy competition Siak Berdasi, Siak Bersih dari Korupsi. Ini dia tamu kita, ada Pak Tri Anggono Mukti. Anggoro ya? Tri Anggoro? Anggoro Mukti. Nah, ini sekarang Kajati Boyolali. Kajari Boyolali. Kemarin Kajari Siak. Nah, pada saat beliau menjadi Kajari Siak, kemudian menginisiasi lomba stand up comedy, akhirnya menggandeng Dewan Kesenian Siak. Kemudian Dewan Kesenian Siak menggandeng Paski Riau untuk mengadakan lomba, dan akhirnya juga melibatkan banyak pihak. Itu apa yang melatar belakangi Pak Tri akhirnya buat inilah lomba stand up comedy gitu. Ya, sebenarnya kita terima kasih setelah diundang di podcastnya Paski Riau, bahwa awalnya kegiatan ini hanya dari bicara-bicara ngopi lah, sambil ngopi dengan teman-teman di Siak, teman-teman di Pekanbaru, khususnya Wak Jul. Pada saat itu saya mencari momen, di bulan September kita udah mulai berbicara dengan Wak Jul, momennya apa? Kita mencari momen, pertama Hari Pahlawan, tetapi mepet, yang ada dekat lagi di Hari Anti Korupsi Sedunia pada bulan Desember, tepatnya 9 Desember. Maka kita mulai ngomong-ngomong, kita berbagi tugas bersama Dewan Kesenian Siak, dan kebetulan juga Dewan Kesenian Siak baru terbentuk di tahun 2023, itu kalau nggak salah di bulan Oktober atau awal November. Saya ingin menggerakkan teman-teman, baik itu Dewan Kesenian Siak dan ada teman-teman sekelas di Siak yang bergerak di UMKM, bagaimana kita membuat acara itu berawal dari inisiatif dari teman-teman civil society, dari masyarakat, bukan biasa. Selama ini kan acara bergeraknya dari atas ke bawah, jadi acara itu bersifat kaku dan ibaratnya cuma terlalu formal. Saya ingin bahwa itu semua tumbuh dari masyarakat. Makanya saya ajak diskusi Wak Jul, teman-teman sekelas, dan akhirnya Wak Jul juga menghubungi teman-teman Paski Riau dan stand up Pekanbaru. Bagaimana kita membuat acara dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, apa acara yang tepat? Bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu dapat tersampaikan, tetapi tidak secara formal, tapi pelan-pelan kita masukkan ketika kita melihat atau menyaksikan acara stand up comedy itu, pelan-pelan tersindir kita. Misalnya banyak nilai-nilai oleh peserta stand up comedy yang menyatakan dari kecil dia sudah dididik dengan korupsi, misalnya seperti disuruh belanja ke warung, misalnya uang sisanya dia ambil, masukin kantong. Kan banyak yang tersindir. Itu nilai-nilai korupsi itu sebenarnya dari sejak dini emang sudah diperkenalkan. Makanya bagaimana kita menggelitik yang penonton sadar, saya dari kecil sudah diajarin nilai-nilai seperti itu. Juga pesan tersampaikan dan ada yang terhibur juga terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga kegiatan tersebut kan kita lakukan. Kenapa saya acara momennya sangat berdekatan dengan acara Tour de Siak pada saat penyisian tanggal 1, tanggal 2, saya ngambil momennya juga supaya ada wisatawan yang datang ke Siak menyaksikan Tour de Siak dan juga malamnya dapat terhibur dengan kegiatan kita sendiri. Penyisian kan juga kita adakan di Sebiji Kopi pada saat itu tanggal 1, tanggal 2 yang dimulai pada sore hari ketika acara Tour de Siak sudah selesai. Saya takutnya ketika acara Tour de Siak pada siang hari banyak wisatawan yang datang ke Siak, tetapi pas malamnya tidak ada hiburan. Itu makanya kita tempelkan juga momen tersebut. Dan alhamdulillah ramai. Baik itu dari peserta juga penontonnya. Kemarin itu tercatat lebih kurang 31 atau 32 peserta. Peserta kan kita ngambil kemarin, kan saya inisiatif juga berdiskusi bagaimana menunjukkan eksistensi Dewan Kesenian Siak ini, bagaimana kita bicara seprovinsi Riau. Kita mengambil pesertanya dari seprovinsi Riau. Alhamdulillah antusias dari peserta berdatangan, baik itu dari Siak sendiri maupun dari komika yang ada di Pekanbaru, ada dari Kampar juga, ada dari Tembilahan.
saya sangat apresiasi terhadap kerja-kerja tim dalam hal ini Dewan Kesenian Siak, Paski Riau, Stand Up Pekanbaru, bagaimana acara ini juga baru kalau nggak salah baru pertama. Baru pertama. Khususnya kalau di Pekanbaru mungkin sudah Udah banyak. sering, ya. Nah, tapi kalau di daerah mungkin baru pertama. Dapat kita lihat pada hari penyisian 1-2 itu sangat ramai meskipun tempat kita terbatas pada di sebiji kopi, emang sengaja kita bikin itu. Kenapa kita tidak bikin tempatnya di hall atau apa? Emang sengaja untuk menggerakkan juga UMKM yang ada di sekitaran Siak. Jadi ketika mereka nonton dan juga mereka juga berbelanja di situ maksud saya. Jadi terjadi multiple efeknya. Ekonomi juga bergerak dan kita juga kemarin juga menggandeng beberapa vendor-vendor untuk bekerja sama, saling berbicara. Ya saya ingin menumbuh kembangkan bagaimana kita berkesenian dapat bergerak dengan daya upaya kita sendiri. Jangan bergantung dengan adanya bantuan Pemda atau apa. Kemarin itu menunjukkan bahwa Dewan Kesenian Siak dapat eksis menunjukkan bahwa itu bergerak dari kita untuk kita. Ya, itu dia. Jadi berkolaborasi, masing-masing punya bagian untuk mengerjakan tugas masing-masing dan akhirnya alhamdulillah lancar dan sukses besar gitu dengan jumlah apalagi pada peserta saat yang banyak kemudian penonton. Apalagi pada saat malam puncaknya Grand finalnya. Walaupun aku tidak nonton secara langsung karena memang ada event yang lain, tapi terus memantau di grup WA dan juga sempat melihat di YouTube-nya. Ya Allah itu ramai sekali. Iya. Saya Belanda. pada saat penyisian tanggal 1, tanggal 2 maupun tanggal 9, saya selalu monitor masalah cuaca itu. Ya. Saya Karena kan selalu lagi musim-musim hujan begini ya. selalu sharing peta cuaca kepada rekan-rekan dari Persaja, Persatuan Jaksa Wilayah Siak. Ini bagaimana kalau hujan ini karena kita selalu membuat acara di outdoor. Nah itu kendalanya. Syukur alhamdulillah baik penyisian tanggal 1, tanggal 2 maupun puncaknya itu hujan. Kalau menurut ramalan hujan, tetapi alhamdulillah mungkin alam juga merestui acara kita. Kenapa? Dari awal ketika kita diskusi sama rekan-rekan Dewan Kesenian, Paski Riau, beberapa tempat untuk grand final, kita sempat berdebat menentukan dari awal saya inginnya Taman Lawo lah, Siak Lawo, atau di bawah jembatan lah, atau di depan istana. Ya, saya berpendapat bagaimana kita bikin di Tangsi Belanda. Padahal itu nyebrang. Kenapa nyebrang? Ya selama ini acara-acara baik itu dari kegiatan-kegiatan wisatawan yang ditajak oleh pemerintah daerah selalu terpusat di Kota Siak. Belum pernah kita menyentuh wilayah seberang atau Mempura itu. Sedangkan spot wisata ada di situ, ada Tangsi Belanda, ada juga Jembatan Kaca. Ya itulah bagaimana kita memecah supaya pusat keramaian atau spot-spot wisata untuk dikenal oleh khayalak ramai khususnya Riau, bahkan mungkin Indonesia, bahwa spot-spot wisata di Siak itu tidak hanya terkungkung atau berada di Kota Siak sendiri. Saya ingin menghilangkan juga stigma horornya Tangsi Belanda. Itu ada filosofinya. Kenapa kita anuin di Tangsi Belanda? Filosofinya ya kita sudah menduduki Tangsinya Belanda. Itu nih rasa-rasa nasionalisme kita. Jadi selama ini Tangsi Belanda yang kesannya seram, ini kita buat jadi tidak seram, malah mungkin jadi tempat ketawa kita bersama. Jangan-jangan Serdadu dan noni-noninya kita ketawa malam ini. Mungkin mereka juga mulai senang kok diramaikan lagi. Yang dulu mungkin Tangsi Belanda itu jadi pusat keramaian bagi kegiatan kolonial pada saat itu. Mat tadi nanya pakai pawang. Pawang udah habis kena bantai di kedai kopi untuk nasi goreng. Itu pawang merah. Yang jelas keren lah pokoknya acara itu. Tapi kita lanjutkan lagi nanti ya. Kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Apokesa Paski Riau. Oke, kembali lagi di Apokesa Paski Riau. Tepuk tangan sekali lagi. Studio ramai. Kita mau lanjutkan obrolan kita bersama Pak Tri. Pak Tri, ini kalau kita lihat sepertinya Pak Tri memang dekat sama kawan-kawan seniman, terutama di Siak lah begitu, dengan Wak Jul dan kawan-kawan begitu. Ini apa yang membuat Pak Tri itu bisa dekat dengan kalangan seniman? Biasanya kan kalau pejabat agak apalagi kan kepala gitu kan, dengan segala sibukannya pasti agak susah lah untuk bertemu. Tapi ini
kita melihat tidak ada hambatan sama sekali kayak kawan-kawan seniman bertemu sama Pak Tri. Ya, saya Kita sambil makan Pak Tri. Iya, oke. Ini tahu bakso enak. Ah. Kita promo sedikit ya, Ya. sambil makan Pak. Kalau saya melihat bahwa ya kan Siak sendiri merupakan ada tagline-nya Siak the Truly Malay ya. Tapi turunannya itu yang belum ada. Truly Malaynya apa? Truly Malaynya. Makanya kebetulan saya kenal dengan rekan-rekan baik itu ada dari Dewan Kesenian Siak sekelas. Sebelumnya juga kita pernah Persaja Cabang Siak, Persatuan Jaksa Indonesia Cabang Siak ini membawa UMKM untuk acara Persaja Expo. Oke. Di Jakarta pada bulan kalau nggak salah di antara bulan Mei Juni itu kita bawa dalam hal ini teman-teman sekelas kita bawa mungkin untuk wilayah Riau itu merupakan Persatuan Jaksa Indonesia Cabang Siak lah yang menampilkan UMKM-nya di Persaja Expo yang di Jakarta di Mall Mall Kota Casablanca. Pada saat itu kita menggandeng si Shirley untuk menampilkan UMKM-nya dalam hal ini produk daun pandan ya kalau nggak salah itu. Oke, dari ya itu dari awal Tanjung Kuras. Dari awalnya kita membawa mereka bagaimana dari awal supaya UMKM ini bergerak dapat memberikan multiple effect untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak. Karena Siak sebagai kota istana, kota wisata, ya itulah niatan saya untuk bagaimana mengembangkan kesenian Siak itu. Karena spot-spotnya sangat banyak. Dewan Kesenian saya ingin menunjukkan eksistensinya bagaimana kepada daerah lain bahwa Dewan Kesenian Siak yang punya kegiatan jangan bergantung dengan event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, harus lebih kreatif ke depannya. Bagaimana juga saya mendorong kan sebenarnya stand up comedy ini kan seni bertutur ya. Seni bertutur yang ya kalau di daerah Melayu seni bertutur itu ya hal biasa. Hal biasa seperti berpantun. Saya sempat saya sempat ngadain juga acara pada saat Hari Bakti Adiaksa di tanggal 22 Juli tahun 2023 lomba pantun. Tetapi tingkat sekolah menengah pertama saya melakukan evaluasi bahwa lomba pantun ya akhirnya teman-teman peserta itu hanya menghafalkan tidak spontan. Saya inginnya sih bagaimana lomba itu dilakukan secara spontan, misalnya lomba pantun ya secara battle atau secara acak pesertanya jadi saling saut menyaut, tetapi itu menjadi hambatan juga kalau bukan kita yang melestarikan budaya khususnya budaya Melayu ya lama-lama akan kehilangan. Ya tidak tutup kemungkinan bahwa yang selama ini tagline bahwa Melayu tak akan hilang di bumi itu hanya akan menjadi tagline. Tinggal slogan aja Melayu tak hilang di bumi itu akan menjadi hilang. Tak akan Melayu hilang di bumi itu hanya tagline-nya, sebenarnya udah hilang mungkin dari kesenian aja, dari orang untuk berpantun aja sekarang harus menghafal, tidak ada yang spontan. Sebenarnya stand up comedy dengan pantunnya ya beda-beda tipis ya. Kalau stand up ada harus ini juga memang. Ada spontanitasnya. Dapat kita lihat kemarin banyak rekan-rekan peserta yang sempat blank baik itu di penyisihan maupun di final mereka sempat grogi dengan melihat antusiasnya masyarakat Siak untuk menyaksikan acara tersebut ya. Kenapa saya berharap khususnya di Riau, Provinsi Riau bahwa berkesenian baik ya seni-seni yang dahulu ada ya mungkin bisa dimodernisasi. Stand up comedy ini sebenarnya potensi ya sempat saya berbicara dengan gestar ya dalam hal ini Pikir Rahmat. Kalau teman-teman komika daerah ini sebenarnya sudah punya modal untuk berbicara di kancah nasional. Misalnya dengan logatnya saja mungkin sudah membuat teman-teman di sifat nasional itu agak aneh. Jadi menjadi sumber-sumber bahan untuk diketawain atau apa. Ya khususnya juga Dewan Kesenian Siak mungkin ke depannya ya kita dorong bagaimana untuk supaya berkegiatan. Kita punya tanggung jawab bersama untuk mengendorse daerah kita masing-masing untuk memperkenalkan kepada ibaratnya di level provinsi atau nasional ya. Kegiatan ini kita sudah dapat berbicara bahwa kegiatan kita didukung oleh vendor-vendor, sponsor, dan itu sangat susah untuk meyakinkan kepada rekan-rekan yang sponsor. Dalam hal ini banyak kita meyakinkan ini kita bicara bisnis to bisnis. Bagaimana kita melakukan acara ya mungkin mereka melihat karena ini baru perdana ya itu yang agak susah kita menarik, tetapi kita meyakinkan pokoknya teman-teman sponsor mau bantu apa kita terima.
Yang penting teman-teman sponsor dukung kami, minimal kita dapat brand image-nya, minimal sponsor ini kita ambil dari brand image-nya itu. Ya, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pekerjaan yang digeluti oleh Pak Tri sendiri kan, apakah Pak Tri juga memanfaatkan kawan-kawan seniman untuk katakanlah mensosialisasikan tentang jaksa, tentang hukum segala macam? Ada arah ke sana juga mungkin selama ini? Itu saya bilang multiple effect dari acara ini sangat banyak. Ya. Bagaimana kami dari Kejaksaan Negeri Siak, khususnya teman-teman Persatuan Jaksa yang tergabung dalam Persaja, bagaimana kita selalu melakukan evaluasi, bagaimana kita melakukan penyuluhan hukum itu dapat dicerna secara gampang. Apalagi sekarang ada generasi Z, generasi yang ini yang sangat kritis terhadap, yang sangat susah kita bawa. Ketika selama ini hanya penyuluhan bersifat in class atau apa, hanya duduk, itu materinya kalau misalnya ada penelitian menunjukkan bahwa orang bisa fokus itu lebih kurang pada saat antara 3 sampai 5 menit. Ya, kayak video-video singkat itu lebih efektif disampaikan dalam waktu 3 sampai 5 menit. Begitu juga penyuluhan hukum yang selama ini kita lakukan, yang datang ke sekolah atau ke pemerintahan juga kita melakukan evaluasi bagaimana penyampaian kita itu dapat tercapai, sasaran dapat tercapai dan dapat dimengerti. Kemarin pada saat acara stand up comedy ini banyak jok-jok yang menggelitik atau bahkan autokritik lah ya. Autokritik dalam diri kita. Oh iya, itu saya lakukan. Bahkan Pak polisi kita mengkritik diri sendiri ya. Iya. Itu kemarin kebetulan ada teman-teman yang pesertanya juga ada polisi, ada dari berbagai macam latar belakang. Dan juga masyarakat umum yang ya dari kalangan yang pendidikannya dari sekolah dasar sampai itu juga tersampaikan. Jadi kadang-kadang dalam hal penyampaian penyuluhan hukum itu terkendala dalam hal penyampaiannya dan bersifat kaku gitu. Sehingga orang bagaimana juga duluan nolak ya. Iya, bagaimana juga saya ingin menghilangkan kesan angker dari kejaksaan sendiri. Apa itu lembaga kejaksaan? Jadi bagaimana? Soalnya permasalahan hukum itu kan ya korupsi ini kan dari dulu mungkin dari dulu ada. Ya. Ibaratnya ya jangan kesannya ya kita berantas korupsi hanya sendirian, lonely, hanya sendirian ya masyarakat juga. Karena efek dari korupsi ini tidak seperti perkara pidana umum misalnya. Misalnya abang misalnya rumahnya kemalingan. Ya pasti abang akan concern, akan memerhatikan siapa pelakunya sampai sejauh itu menghukumnya. Bagaimana harus dihukum. Nah, berbeda kalau korupsi ini sendiri kerugian negara itu ya misalnya sangat besar tetapi tidak terkena langsung pada kita. Kita tidak sadar bahwa tidak sadar bahwa efek dari korupsi itu kita yang alami. Misalnya dengan infrastruktur yang sangat buruk, drainase sangat buruk dan keadaan yang harusnya jalannya bagus tetapi dikorupsi atau bantuan-bantuan lainnya. Tetapi karena itu tidak mengena langsung kepada diri kita. Kalau misalnya kayak pencurian itu kan barang kita yang dicuri. Pasti kita akan konsen merhatikan. Euforia masyarakat ketika orang itu ditahan. Udah euforia. Setelah itu ya kita ibaratnya penegak hukum ini ya berjalan sendiri aja lagi. Masyarakat tidak pernah peduli misalnya bagaimana proses hukumnya, proses hukumannya dan lain-lainnya. Oke. Jadi menciptakan kalau dibilang korupsi budaya menjadi budaya, seharusnya kita balik nih. Masyarakat membudayakan untuk tidak korupsi. Iya. Gitu ya. Dan juga malah kadang-kadang kita melihat aparat penegak hukum bekerja sendiri, sedangkan yang pelakunya itu diululukan masyarakat. Ada juga penelitian bahwa mereka itu sebenarnya sudah melakukan investasi, dianggap menjadi orang baik. Nah, walaupun sudah dihukum, tetap diulu-ulukan. Itu makanya kadang-kadang kita masih dibangga-banggakan. Makanya kadang-kadang kita sebagai penegak hukum dalam hal ini, kejaksaan dan lainnya, kadang-kadang wah kita capek-capek berjuang, tetapi masyarakat masih bangga itu. Karena masyarakat kita sangat baik gitu. Kita break dulu lah, sambil Pak Tri juga makan dulu. Ini tahu bakso enak. Wes, ini. Nanti kita kembali lagi di Apokesa Paski Riau. Oke, balik lagi di Apokesa Paski Riau. Ini dibalik ke euforia, kesenangan kita karena kemarin acara berlangsung ramai, sukses segala macam.
aku pribadi tiba-tiba dapat kabar kurang enak gitu kan, bahwa Pak Tri dipindahkan atau dimutasi ke Kejari Boyolali. Aduh, bilang ini kayak orang Siak pasti bakal kehilangan Pak Tri ini karena begitu dekatnya. Karena info dari kawan-kawan di Siak ya banyak menceritakan hal yang positif tentang Pak Tri gitu kan, dekat sama seniman segala macam. Ini tiba-tiba dapat berita pindah tugas. Aduh. Iya. Berarti berapa lama Pak Tri kemarin di Siak? Saya lebih kurang dari bulan Februari, tanggal 24 Februari 2023 dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Siak dan terima SK untuk pindah tanggal 4 Desember tahun 2023. 5 hari menjelang grand final. Waduh, jadi pas grand final itu sudah Udah. SK udah keluar? Udah keluar. Allahu Pada Akbar. saat saya terima SK, pada saat itu juga saya mulai lihat nih teman-teman panitia, khususnya ada rekan saya misalnya kayak Guntur, kayak itu yang sudah tahu mulai lemes. Waduh. Mulai lemes, saya bilang jangan lemes, bagaimanapun ini ikhtiar kita bersama untuk memajukan kecintaan kita khususnya kepada Riau dan Siak. Bagaimana orang mengenal Siak, kita ingin menunjukkan bahwa dari kabupaten kita bisa berbicara untuk minimal skupnya provinsi. Kegiatan ini tetap saya dorong, saya kumpulkan rekan-rekan pada saat itu, tapi jangan kasih tahu dulu teman-teman di luar, saya bilang nanti malah lemes, enggak. Dan juga pada saat itu saya pelan-pelan saya ngasih tahu kepada teman-teman Dewan Kesenian dan Wak Jul, ya saya ini hanya stimulan, saya hanya pendorong saja. Mungkin saya ini kelebihan energi jadi nggak bisa diam. Kalau misalnya 10 bulan ibaratnya di Siak itu serasa, mungkin teman-teman yang ikut kerja sama saya mungkin serasa 2 tahun capeknya itu. Iya. Dan mungkin pada saat acara malam grand final itu merupakan salam perpisahan saya untuk Kabupaten Siak, untuk khususnya masyarakat. Meskipun saya sampai saat ini masih di Kejaksaan Negeri Siak sampai awal tahun, saya akan melaksanakan tugas di tempat yang baru, tetapi pondasinya sudah saya siapkan bagaimana teman-teman Dewan Kesenian Siak dapat berinovasi, melakukan ya selama ini kan ya maklum lah ya, generasi muda yang Gen Z ini kan pendekatannya berbeda. Mungkin kita dulu main hujan itu udah biasa, kalau sekarang anak-anak itu ya mainnya gadget gitu. Nah pendekatannya juga harus berbeda gitu. Makanya saya ingin adanya inovasi dalam hal berkesenian itu, tetap tidak mengurangi nilai-nilai luhur adat istiadat itu, tetapi bagaimana tampilannya sehingga mereka menarik untuk menggelutinya. Misalnya kan sekarang udah ada spot, saya bilang di bawah jembatan itu ada spot kayak di Bali, ada kayak amphitheater itu, bagaimana setiap bulan sekolah-sekolah itu, kebetulan juga Wak Jul itu merupakan orang dinas pendidikan, bagaimana setiap bulan itu ditampilkan orang berkesenian menari, anak-anak sekolah itu untuk menari di situ di setiap akhir pekan atau di sore hari kan menjelang maghrib mereka berpenampilan. Tempatnya bagus, spotnya bagus ya, khususnya kayak di daerah-daerah wisata di Bali kan udah biasa itu nari gitu. Bagaimana mereka ditugaskan untuk nari di situ, menampilkan kesenian situ. Karena kita harus berpikiran Siak sebagai kota wisata, Siak Detruli Malai tersebut, bagaimana kedepannya orang makin ramai untuk berwisata ke Siak. Ya saya harus juga menumbuh kembangkan, jangan khususnya Riau ini kan masih euforianya kan dari tambang ya, dari migas yang semakin lama dana bagi hasil migas itu semakin menurun. Nah, bagaimana jangan sampai terlambat kita meleknya untuk menjual wisata tempat beralihnya, sedangkan ya maaf kata negeri-negeri di Timur Tengah sendiri misalnya dapat kita lihat kayak di Dubai, kayak di Arab Saudi sendiri sudah bertransformasi menjadi kota wisata. Mereka sudah, sedangkan minyak mereka lebih banyak dibandingkan kita, khususnya Provinsi Riau ini. Bagaimana jangan sampai telat, nanti telat mikirnya, telat ininya baru semuanya ditelat ya, gigit jari lah kita kalau ibaratnya seperti ini. Misalnya kita dapat lihat kota-kota wisata yang ada di Indonesia ini kan, ya misalnya tetangga kita Sumatera Barat banyak spot-spot yang dibikin yang dibuat oleh manusia. Sedangkan di Siak sendiri khususnya Riau ini kan banyak yang sudah disediakan oleh alam. Nah, makanya saya juga berapa bulan di Siak itu saya memperhatikan, saya punya ide gila pada saat itu. Ide gila kepada Wak Jul, berani nggak Wak Jul kita ngadain lomba berenang melintasi Sungai Siak, saya bilang. Nah itu karena kerisauan saya juga, anak-anak sekarang ini di Siak itu belum tentu ada yang bisa berenang nih.
Kalau itu dilaksanakan kasih tahu Pak ya. Oh, iya. Kita mau nyuruh Sambo ikut. Iya. Kenapa saya bilang kan dulu kala itu kan kehidupan khususnya di Riau sendiri itu kan masyarakat ini hidupnya di pesisir sungai. Iya. Sumber kehidupan tuh ada di sungai. Sekarang mungkin anak-anak kecil itu ya bukan saya nyuruh berenang di Sungai Siak itu tidak, tetapi minimal keahlian-keahlian itu tidak hilang dari anak-anak kita. Tradisi kayak gitu. Banyak yang tradisi-tradisi yang mulai menghilang karena kemajuan teknologi, karena mereka tidak dan orang tuanya tidak memperkenalkan, ya menjadi tanggung jawab besar. Sering saya bilang kepada Wak Jul itu sebagai ketua dewan. Di Siak itu ada ketua dewan, ada dua dewan Dewan DPRD sama dan Dewan kedua Dewan Kesenian. Kesenian Siak. Itu suka saya berseloroh kayak gitu. Makanya bagaimana menjadi tanggung jawab kita bersama memajukan kesenian khususnya di Riau. Bagaimana seni bertutur kan emang banyak di kebudayaan Melayu dan kebudayaan lainnya itu ada. Di Paski dia wakil ketua. Nah iya, makanya mendadak bisa nggak? Ayo bisa, kita bagi tugas. Mungkin Bang Benny mungkin pada saat itu juga kan kita hanya berapa kali rapat. Iya, akhirnya. berapa kali rapat langsung Nah, ya. kita bagi kerja yang ngelola Lomba peserta kami siapa, pasti. Dewan Kesenian apa. Ya. Dan teman-teman sekelas juga turut partisipasi. Saya tugaskan pada saat itu untuk UMKM dan Ya. men-skate piala. Ya. Pialanya juga pada saat Pialanya malam spesial loh. Pada saat malam puncak itu juga kita libatkan UMKM. Ya, mungkin dapat banyak kita saksikan bahwa jam 9 malam itu UMKM udah habis. Habis. Baca di grup kan, Ya. makanan habis. Makanan habis. Dan juga saya bikin konsep, saya tidak mau ada kursi, silakan duduk, lesehan kita bersama. Ada konsep filosofinya, kenapa? Ya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah itu filosofinya. Bahwa di hadapan hukum, siapapun sama. Seperti tagline kejaksaan, bahwa tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu ingin saya tampilkan bahwa kejaksaan sudah berubah dalam ini lebih humanis dalam hal penegakan hukumnya. Tapi bagus juga kemarin tuh acara kita nggak pakai kursi ya. Kalau pakai kursi kan agak repot. Orang lagi rebutan kursi sekarang kan. 4.000 suara minimal. Siap, apa tuh? Tadi nahannya. Apa tuh tahanan? Pak Tri kan ini menariknya. Ini seperti tak nyambung Iya. antara Kejati dengan lawakan dengan Kesenian. kesenian lagi kan. Kalau didengar dari awal sampai akhir ini cukup dalam sampai ingin lomba berenang itu kan. Itu kan siapa yang untuk pikir untuk apalagi yang tidak berhubungan dengan seni sama sekali. Nah, ini muncul pertanyaan saya mungkin lebih mendalam, Pak Tri ini apa sakit hati dengan seni ini? Dendam sendiri dengan sendiri, apalagi dengan komika itu sendiri dengan lawakan sendiri. Dendam dalam arti ini ya. Itu maksudnya. Atau di masa lalu ada rasa cinta dan kasih sayang. Nah, cita-citanya sebelumnya mau jadi komika. Iya. Tahu-tahu lulus jadi jaksa. Ya, mungkin dapat ini ya, bahwa kenapa saya dari awal ketika saya bertugas ya, saya melihat potensi daerahnya dulu, apa yang bisa kita kembangkan. Kenapa? Dengan kita melihat statistik kriminal yang sangat tinggi, berarti kan menyangkut kehidupan berarti kan. Nah, dan juga kota Siak itu merupakan kota layak anak. Ya. Nah, kota layak anak bagaimana? Tapi sedangkan perkara-perkara menyangkut anak sangat tinggi. Itu yang menjadi kerisauan saya bagaimana. Berarti kan ada suatu yang kekosongan, wadah ekspresi anak-anak itu. Bagaimana kita mewujudkan jangan sampai kota itu hanya tagline-nya kota layak anak, tetapi tingkat kriminal terhadap anak itu sangat tinggi. Ya, betul, itu betul. yang menjadi kerisauan saya. Bukan hanya khusus anak, tetapi tingkat kriminal kejahatan, baik itu Pelakunya anak-anak juga banyak, Mas, jalan anak-anak. juga, kejahatan jalanan juga sangat tinggi. Saya melihat statistik kriminal itu yang kadang kita menjadi risau. Treatment untuk pencegahan kejahatan itu kan tidak hanya dengan penegakan hukum, ada pencegahannya. Bagaimana wadah, kita harus punya wadah, baik itu berkesenian atau apa. Misal sebenarnya fasilitas di Kabupaten Siak itu untuk berkegiatan sudah sangat banyak. Mungkin Ya. Mas Bang Benny keliling kota Siak kemarin pada saat kita rapat awal, Ya. sudah melihat spot-spotnya, ada Siak Lawu, ada apa. Nah, itu yang menjadi bagaimana kita meramaikan, jangan kita tergantung dengan kegiatan-kegiatan yang sudah agenda pemerintah daerah. Bagaimana kita menumbuh kembangkan, sedangkan di daerah-daerah lain
khususnya mungkin di luar Riau mungkin kegiatan itu sudah banyak dengan menarik sponsorship atau apa. Nah, itu yang harus kita, karena tingkat kriminal di Siak itu sangat tinggi terkait kejahatan menyangkut orang, harta dan benda. Nah, itu berarti kan menyangkut, ibaratnya kalau saya melihat menyangkut terkait ya kehidupan lah, ibaratnya daya beli atau apa. Daya beli misalnya, kalau kejahatan yang menyangkut misalnya ekonominya bagus, itu kejahatannya menyangkut misalnya kayak narkotika. Kalau narkotika tinggi, itu kan menyangkut daya beli. Orang nggak punya uang nggak mungkin beli narkotika. Nah, kalau misalnya orang punya uang, pasti orang akan ya tahap apa aja dibeli, bukan hanya narkotika kan. Nah ini menyangkut, kalau di Siak sendiri, kalau saya melihat berapa bulan terakhir ini, saya melihat ya perkara-perkara menyangkut pencurian, perkelahian, kayak gitu. Ya kadang-kadang ya maaf kata ayunan aja dicuri. Nah ini kan merupakan apa? Berarti selama ini kegiatan itu tidak menimbulkan multiple efeknya, saya bilang. Ekonomi bergerak dengan adanya kegiatan, misalnya ya seperti kemarin kita contohkan. Sebenarnya itu hanya untuk stimulan aja. Kenapa UMKM saya gerakkan? Kenapa tidak ada snack kita sediakan tetapi kita kasih voucher kepada peserta ya untuk itu dibelanjakan gitu, belanja ya akhirnya ekonominya bergerak gitu. Jadi ya harus kita memikirkan dari hulu dan hilirnya itu. Jadi persoalan kejahatan kriminal itu tidak hanya menyangkut tugasnya aparat penegak hukum, tetapi menjadi tugas kita bersama Dewan Kesenian Siak, UMKM, bagaimana ke depan Kabupaten Siak semakin maju. Berarti karena melihat lingkungan ya Pak ya? Iya. Strategi bagus nih manajemen seperti ini. Oke, ini tadi katanya kan berawal dari obrolan-obrolan, ngopi-ngopi segala macam. Nah, nanti kita tunggu nih ngobrol-ngobrolnya, ngopi-ngopi setelah jadi Kajati Riau. Mudah-mudahan kembali lagi ke Riau kan, jadi Kajati. Boleh lah sekarang ke Boyolali dulu, nanti entah kemana lagi sampai balik lagi jadi Kajati. Makanya kemarin pada saat di malam grand final itu kan Wak Jul juga, bagaimana ke depannya Pak? Ya saya bilang nggak usah khawatir, kita kan bergerak dari individu atau individu, bukan membawa institusi atau apa. Ketika teman-teman Dewan Kesenian butuh pemikiran saya, ya kita kontak-kontakan. Jauh di mata tapi dekat di hati. Itu tagline-nya kan. Oke, jauh di mata dekat di gadget. Kalau jadi Kejati nanti kita sampai kompang. Kompang. Suka sambut kompang kan. Wah, kan main. Buat lomba stand up bukan cuma Seriau, nasional kita buat. Atau Sumatera lah dulu kan. Oke, terima kasih Pak Tri sudah hadir di sini di Apokesah Paski Riau. Semoga sukses di tempat baru. Iya. Dan pasti kita tidak akan melupakan Pak Tri lah kan. Walaupun kita baru juga kenal sama Pak Tri. Cuma kita kok melihat ada sisi yang lain yang menarik gitu. Tidak seperti yang kita ekspektasi. Orang kejaksaan tuh begini ternyata asik ternyata. Gitu. Oke, itu dia Mas. Sip. Ya. Nanti kita akan kembali lagi di Apokesah Paski Riau. Kami akhiri perbincangan di episode ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.